Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi hari ini kita masih dapat bertemu, bersilaturahim di majelis ilmu. Semoga pertemuan kita pagi hari ini pertemuan yang diridhoi Allah, amal ibadah kita berterima di sisi Allah, doa dan hajat kita diijabah Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita persembahkan ke haribaan alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu jamaah Masjid Raya Bani Umar yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian hadis Bulughul Maram, dan bab yang kita baca adalah bab mandi dan hukum junub. Itu di bab pertama ya, daftar isinya. Babul ghusli wa hukmul junubi, bab tentang mandi dan hukum bagi orang yang junub. Apa itu? Sehingga nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa bagi orang yang sedang junub ataupun berhadas besar, maka ada beberapa hal yang tidak boleh dikerjakan, sehingga dia harus melakukan mandi dulu. Kalau bahasa yang biasa kita dengar adalah mandi wajib. Ini sebenarnya ilmunya, prakteknya sudah kita laksanakan, ilmunya juga sudah, saya yakin itu. Tapi kita harus mengetahui apa dasar hukumnya, apa hadisnya, karena ini berkaitan kita membaca hadis, sehingga bagi kita amal-amal yang sudah kita kerjakan, perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan, bisa kita pahami itu sudah bersumber dari hadis Nabi atau itu memang ada dasarnya. Nah, berkaitan pada hari ini berkaitan mandi. Mandi ini maksudnya bukan mandi yang biasa yang kita kenal dengan mandi hadas besar. Ini perlu disampaikan karena ini berkaitan tentang bab ibadah ya. Bagaimanapun kan hadas itu ada dua, hadas besar dan hadas kecil. Kalau hadas kecil itu bisa diselesaikan dengan cara berwudu. Artinya kalau orang sudah berhadas kecil, ketika dia sudah berwudu itu sudah selesai. Tapi ada hadas yang kedua adalah hadas besar. Nah, kalau hadas besar, maka dia tidak bisa dengan wudu, harus dengan mandi. Itulah yang disebut dengan mandi wajib. Sehingga keberadaan hadas besar ini tuntutan untuk menyelesaikan, untuk dianggap tidak hadas besar lagi, berbeda dengan orang-orang yang berhadas kecil. Sehingga nanti kalau orang, contohnya begini, orang sholat itu kan harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Maksudnya seseorang yang mau sholat itu harus
mandi harus harus terbebas dari hadas besar, dia harus mandi dulu. Yang kedua, dia harus berwudu juga terlebih dahulu. Maka itulah kita yang disebut dengan suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ada orang yang hadas besarnya, kalau hadas besar itu belum terselesaikan, hadas kecil itu pasti ngikut. Sehingga maksudnya kalau ada orang di hadas besar, pasti hadas kecilnya itu belum terlaksana. Artinya kalau dia orang masih berhadas besar, juga dia pasti berhadas kecil gitu. Tapi kalau seseorang itu sudah selesai hadas besarnya, ya, atau orang kalau berhadas kecil, belum tentu juga dia berhadas besar. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ya. Kita setelah saya sholat ini nggak ada wudhu kan, contohnya gitu, udah batal wudhu tadi, buang angin, itu kan kita sedang berhadas kecil tapi tidak sedang berhadas besar. Maka kalau orang yang berhadas kecil itu belum tentu berhadas besar, tapi kalau orang sudah berhadas besar pasti dia berhadas kecil gitu. Jadi itu harus dipahami, hitung logika hukumnya seperti itu ya, supaya apa? Supaya nanti kita paham gitu. Orang yang batal wudhu tapi dia tidak berhadas besar, berarti dia hanya sekedar masalah hadas kecil saja gitu ya. Tapi kalau orang yang sedang berhadas besar, pasti dia juga berhadas kecil gitu. Jadi seperti itu. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'u minal ma'. Air itu dari air. Nah, maksudnya kalau di hadis ini bahasa hadis itu sangat halus Bapak ya, sangat lembut gitu ya. Apa maksudnya? Yang kedua, di air berasal dari air, kalau di catatan kakinya itu adalah al-irtisal minal inzal, fal ma'ul awal huwal ma'ul ma'ruf wasani al-mani. Nah, ini ilmu saja Bapak Ibu ya. Air yang pertama maksudnya adalah yaitu yang dikenal mandi ya. Tapi air yang kedua adalah air sperma. Jadi kalau orang yang sudah keluar sperma maka wajib mandi. Ya, kalau orang yang sudah keluar mani maka wajib mandi. Jadi seperti itu. Ini nanti disebut dengan orang penyebab hadas besar. Seseorang itu dikategorikan hadas besar apa sebabnya? Nah, maka kalau sudah dia berhadas besar maka dia harus melakukan mandi. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Termasuklah dia, maaf, kalau seseorang sudah keluar sperma atau mani maka dia wajib mandi. Nah, itu makanya istilahnya alma minal ma. Ini bahasanya halus banget ya. Nah, jadi kalau bahasa hadis ini apalagi nanti berkaitan dengan masalah privasi, itu hadis itu bahasanya lembut banget ya, sehingga etika itu didulukan ya. Kadang yang lagi rame ya, etika dulu hukum dulu hukum itu dengan meninggalkan etika, atau etika itu harus berlandaskan hukum, macam lah yang kemarin ya. Jadi seperti itu. Oleh karena itu orang yang mengeluarkan sperma maka dia wajib mandi, sehingga wajib mandi satu diantaranya adalah keluar sperma. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa baina syu'abihal arba thumma jahadaha faqad wajabal ghusl. Nah, ini juga bahasanya lembut banget hadisnya. Sentuhannya luar biasa ya. Hadis bersumber dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang duduk di antara dua bagian yang empat itu kemudian melakukan hubungan biologis maka wajib mandi. Maksudnya gini, intinya ketika seorang laki dengan perempuan melakukan hubungan biologis maka dia wajib mandi. Di hadis Muslim dijelaskan wa in lam yanzil, walaupun dia tidak keluar sperma. Maaf Bapak Ibu, maaf, ini jangan yang negatif, ini ilmu ya, harus disampaikan. Jadi ketika seorang suami istri walaupun dia belum mengeluarkan sperma tapi karena sebab melakukan hubungan biologis maka dia wajib mandi. Nah, jadi sebabnya kalau dia sudah suami istri bukan karena keluar sperma tapi karena sudah melakukan hubungan biologis.
Beda kalau memang dia keluar sperma, itu lain lagi gitu. Kita lanjutkan, Pak. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mar'ah tara fi manamiha ma yara rajul qala taghtasilu, muttafaqun alaih. Hadis bersumber dari Anas, semoga Allah meridai beliau. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang seorang perempuan yang di waktu tidurnya dia bermimpi sama seperti lelaki, maka dia wajib mandi. Jadi begini, ini kan yang disebut dengan yang menyebabkan wajib mandi atau sebab wajib mandi. Tadi satu, maaf, karena keluar sperma. Yang kedua, karena melakukan hubungan biologis. Yang ketiga, karena dia mimpi keluar sperma, itu juga wajib mandi. Jadi mimpinya ini bukan hanya sekedar bagi laki, tapi perempuan juga seperti itu. Maka itu wajib mandi. Muttafaqun alaih. Hadis ini sangat kuat, bahkan itu adalah ittifaq para ulama hadis. Nah, ini menjadi satu hal pemahaman bagi kita. Selama ini orang menganggap bahwa yang keluar sperma itu waktu tidur itu hanya laki, tapi perempuan juga ya. Seandainya dia keluar itu juga bukan batal, maksudnya dia wajib mandi. Nanti makanya ada sebab bagi orang yang dikategorikan baligh itu apa? Ya, baligh adalah tandanya bagi laki dan perempuan ada tandanya yang sama, tapi ada tandanya khusus hanya bagi perempuan saja. Satu yang dikategorikan tanda baligh baik laki ataupun perempuan ketika usianya sudah 15 tahun. Jadi bagi perempuan dan laki atau anak-anak kita, cucu kita, kalau sudah umur 15 tahun, walaupun dia belum haid, ya, walaupun si laki, anak kita yang laki tadi belum pernah mimpi keluar sperma, itu karena dia sudah 15 tahun, maka dia dikategorikan baligh. Sehingga konsekuensinya, maka dia wajib sholat, wajib melakukan amal-amal ibadah yang lain. Kenapa? Karena dia sudah mukallaf. Nah, ini perhatian bagi kita Bapak Ibu ketika kita punya anak, ya, kita punya cucu, itu perhatikan kalau anak sudah 15 tahun, maka jangan biarkan dia nggak sholat, suruh sholat. Ya, ini tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk bagaimana membimbingnya, mendidiknya supaya dia melakukan amal ibadah. Kenapa? Karena dia sudah mukallaf. Mukallaf artinya orang yang sudah dibebani hukum, ada tanggung jawab hukumnya dia, ya. Jadi dengan usia 15 tahun maka itu sudah dikatakan baligh, walaupun bagi perempuan belum haid. Jadi terkadang memang tidak selamanya perempuan itu mesti nunggu 15 tahun juga kalau baligh. Contohnya yang kedua, keluar darah haid. Bagi perempuan, bagi anak-anak kita yang perempuan, ketika dia belum usia 15, baru usia 10 contohnya, dia sudah haid, nah, maka ini sudah baligh, Pak. Jangan nunggu 15 tahun. Nah, ya, ini harus kita pahami bagi mak-mak lah, khususnya bagi ibu-ibu ini kan seperti itu. Karena biasanya kalau seperti ini kan kapan dia haid segala macam itu ibu yang paling paham ketimbang kita sebagai bapak. Nah, oleh karena itu walaupun dia belum 15 tahun, contohnya 10 tahun, 11 tahun dia sudah haid, maka dia sudah mukallaf, sudah wajib sholat, wajib melakukan amal ibadah yang lain. Jadi dia tuntutannya karena dia sudah haidnya, bukan dari sisi usianya. Begitu juga bagi anak kita yang laki, bagi anak kita yang perempuan sudah mimpi keluar sperma, mimpinya ihtilam, maka dia itu sudah dikategorikan baligh. Ya, walaupun dia belum usia 15 contohnya, baru 13, baru 12. Nah, ini kalau anak kita yang laki nggak ngomong sama kita, kita juga nggak tahu ini, Pak. Ya, karena itu kadang anak nggak mau ngomong. Ya, tapi makanya sebenarnya ini tanggung jawab kita sebagai bapak, ini sebagai ibu, bagaimana memperhatikan, memonitoring bagaimana keadaan anak kita dikategorikan sudah baligh atau belum.
Karena kita kadang lupa dengan itu. Ya, kalau bagi perempuan gampang nandainya. Ya, kalau sudah keluar darah haid atau mens itu dikategorikan haid. Itu sudah balik. Ini memang dilihat dari kesuburan tubuhnya sebenarnya. Ada anak yang usianya baru 10, baru 11, tapi karena badannya gede, ya bongsor kata orang ya, itu kadang cepat usianya, cepat dikategorikan balighnya. Ini tentunya beragam Pak ya, tidak sama, tidak bisa digeneralisasi. Makanya ini dilihat kondisi fisik dari anak itu. Karena bagaimanapun ini kita sebagai orang tua itu nanti dituntut oleh Allah dalam Islam itu. Kenapa? Untuk memonitoring. Makanya luar biasa Islam itu, ketika anak usia 7 tahun saja pun kita sudah diajarkan untuk mengajak dia untuk sholat, untuk dibimbing. Ya, kalau sudah waktunya nggak sholat, maka di bahasanya itu pukul ya, pukul, tapi bukan kategori menyakiti. Ya, pukul artinya dididiklah, ajari, bimbing dia untuk sholat. Ini kalau kita nggak telaten anak kita yang udah usia seperti itu bisa lewat sholat Pak. Makanya biasanya kita yang agak telaten, yang agak susah itu dibangunkan kalau sholat subuh itu. Ya, wah itu perlu ekstra, ya ekstra keras itu untuk membangunkan anak kita untuk subuh itu. Apalagi subuh sekarang jam 4 pagi, jam 4:10 lah begitu. Ya, kadang 4:30 dibanguni belum bangun. Dioprak-oprak pun bangun nak, bangun. Iya ya katanya. Rupanya iyanya nggak bergerak dari tempat tidur, masih tidur juga. Nggak lama udah bangunkan jam 5 juga akhirnya. Ini tanggung jawab kita Pak ya. Ini hati-hati ini. Kita jangan asyik kita jangan hanya asyik beribadah untuk diri kita sendiri. Ya, kita punya gendongan ya, punya tanggung jawab yang harus kita perhatikan itu. Ya. Makanya kadang ya walaupun niatnya kadang kurang pas ya. Saat saya daripada pusing-pusing anak saya di rumah, udah saya pondokin saja gitu. Biar nanti kalau sholat nggak kita bangun lagi segala macam. Ya itu niatnya, ya jangan seperti itu. Niatnya memang dia dipondokin karena nuntut ilmu. Ya kadang kan seperti itu. Anak-anak kita ini Bapak Ibu, dengan kita sibuk kerja kadang nggak terkontrol dia, ya kan, nggak terkontrol di rumah. Maka controlling itu dari orang tua itu penting. Sehingga apalagi sekarang itu tantangan untuk sholat itu luar biasa. Kalau nggak kita telaten betul, kalau nggak kita obrak-obrak itu anak, kadang sholat itu lupa Pak, lalai, ya. Apalagi itu tadi subuh gitu. Apalagi tipikal anak yang agak susah dibangunin. Ya gimana gak susah dibangunin? Anak tidur jam 2, subuhnya jam 4. Jadi seperti itu. Makanya oleh karena itu ini menjadi tanggung jawab kita semuanya. Maka itulah yang dikategorikan bagaimana kita selalu berdoa kepada Allah. Apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan istriku, keluargaku, anak cucuku menjadi qurratu a'yun. Qurratu a'yun ini yang bahasa gampangnya itu enak kalau kita melihatnya. Enak kalau melihatnya itu bukan dilihat dari gantengnya, bukan dari cantiknya saja, tapi akhlaknya. Ya, kita Bapak Ibu kalau punya anak di rumah, kita dengar ada anak kita baca Quran, kita dengar, itu enak nggak rasanya Pak? Itu sejuk adem rasanya Pak. Ya, habis sholat nggak mesti disuruh, anak itu sudah pegang Quran, baca, kedengaran suaranya, itu enak nggak rasanya Pak? Enak, walaupun bacanya itu terbata-bata. Tinggal kita lah yang mendidiknya, kan seperti itu. Kita pulang kerja contoh ya, sholat maghrib ya, pas maghrib di rumah, pas maghrib sampai rumah, pulang kerja capek, kena bermacet ria segala macam, sampai rumah kedengaran suara anak kita baca Quran, itu rasanya capek kita hilang gitu Pak, hilang betul ya. Nah, jadi seperti itu. Kenapa? Itu tadi
qurratu a'yun, menjadi penyejuk hati. Bapak ibu bayangkan, bandingkan kita pulang kerja anak megang gadget, ya, dibanding dengan kita pulang kerja anak megang Al-Quran. Itu cakep yang mana, Pak? Cakep yang baca Quran, Masya Allah. Itu sejuk kita dengarnya, dengan melihatnya pun senang gitu, kan? Jadi seperti itu. Kadang kita jangan selalu terus disibukkan dengan ibadah kita, tapi kita lupa kepada anak kita. Kita kan selalu berdoa, ya Allah, jadikan anakku, keturunanku, anak cucuku menjadi qurratu a'yun, permata hati. Ya, namanya permata pasti orang senang. Sejuk kita, rasanya adem kita. Jadi seperti itu. Makanya ini kadang kita harus ekstra ini mendidik anak kita untuk mau sholat itu betul-betul lah. Ya, kadang anak kita sudah berumah tangga aja pun, kalau nggak diingatkan, ya, sudah punya suami, punya istri, kalau nggak diingatkan sholat kadang lalai, ya. Apalagi kadang masih rumah. Jadi itu mungkin ada niat orang tua untuk mendidik anaknya ke pesantren, ya seperti itu. Tapi ketika dia punya niat yang bagus, ya insya Allah juga bagus gitu, ya, karena memang tantangan kita beragama ya untuk saat inilah, khususnya untuk anak-anak kita, itu luar biasa, Pak. Ya, beda masa kita dulu. Maka oleh karena itu kata Khulafaur Rasyidin itu, Imam Ali itu, bahwa didiklah anakmu sesuai dengan masanya. Ya, artinya apa? Orang tua yang bijak itu akan mendidik anak kita sesuai dengan masa sekarang. Nggak bisa kita didik anak kita seperti kita masa dulu, itu nggak bisa. Ya, jadi pendidikan anak, didiklah caranya sesuai dengan masanya, zamannya sesuaikan saja gitu. Ya, nggak bisa kalau kita bawa anak-anak kita itu seperti kita dulu masa kecil, itu tidak akan mungkin. Tapi didiklah mereka sesuai dengan zamannya. Zamannya sekarang gadget, handphone, itu nggak akan bisa terpisahkan. Tapi bagaimana handphone dan gadget tadi, paling tidak jangan sampai menyita waktu mereka untuk hal-hal yang meninggalkan hal yang wajib. Itu, ya. Maka ada istilahnya controlling, ada evaluasi bagaimana kita kontrol anak-anak kita semuanya. Jadi itu penting bagi kita. Nah, maka kembali kepada hadis tadi, kajian kita hari ini, materi bahwa bagi perempuan yang sudah melihat pun ketika dia tidur bermimpi, itu juga wajib mandi. Itu hadis muttafaqun alaih. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu min arba'in minal janabah wa yaumal jumu'ah wa minal hijamah wa min ghuslil mayyit. Rawahu Abu Daud wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Hadis bersumber dari Aisyah, beliau berkata, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam mandi karena 4 sebab. Maksudnya mandi wajib karena 4 sebab. Pertama, karena junub, hadas besar. Yang kedua, karena di hari Jumat. Yang ketiga, dari berbekam. Yang keempat, karena memandikan mayat. Maka 4 hal ini, maka beliau itu mandi wajib. Mandinya itu bukan mandi yang seperti biasa, tapi seperti mandi wajib. 1, karena janabah. Maaf, kalau sudah melakukan hubungan biologis maka beliau mandi. Yang kedua, di hari Jumat, karena mau sholat Jumat. Ya, kalau bagi kita yang berangkat ke kantor, ya ngantor mungkin, ya diusahakan supaya mau berangkat itu mandi dulu. Mandi yang dikategorikan mandinya itu seperti mandi wajib, ya bukan mandi biasa. Itu mandi kalau yang memang masih ngantor. Kalau yang sudah pensiun ini kan, ya biasanya mau Jumatan itu mandi, ya. Yang ketiga, karena dia berbekam. Setelah berbekam maka wajib mandi. Ya, mandinya mandi wajib namanya. Mandinya itu bukan, tapi dia mandinya ini bukan wajib ya. Kalau mandi yang janabah tadi itu wajib, tapi kalau mandi karena hari Jumat itu sunnah. Kemudian
karena berbekam itu sunnah. Yang ketiga karena sudah memandikan jenazah, memandikan mayat ataupun memandikan jenazah, maka disunnahkan kita mandi. Nah, ini penting. Ini biasanya bagi ya ahli waris atau keluarga yang memandikan jenazah atau bagi amil ya. Maka ini bukan mandinya wajib. Kalau dia nggak mandi apa berdosa? Tidak, dia dianjurkan untuk mandi. Tapi Nabi mengatakan seperti itu, bahwa Rasul Aisyah mengatakan seperti itu, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah janabah maka wajib mandi, kalau hari Jumat mandi, kemudian yang ketiga karena berbekam mandi, yang keempat karena sudah memandikan jenazah, ya memandikan mayat. Jadi itu mandi karena berbekam. Ya, saya seumur hidup belum pernah berbekam. Ya, tapi dulu pernah sekali bekamnya bekam angin. Saya agak takut juga gitu. Sebenarnya bukan takut, bahkan itu bagus ya. Tapi berbekam itu sesuai dengan yang ahli ya. Jangan pula tukang bekamnya kaleng-kaleng. Ini bisa bahaya juga itu. Nabi itu memang menganjurkan kita untuk berbekam. Itu termasuk kategori tibbun nabawi, berobat untuk apa yang sudah dicontohkan Rasul, karena memang dia mengurangi mengurangi darah yang tidak baik itulah, maka dibekam gitu. Sekali bekam berapa Pak harganya sekarang? Berapa Pak? Iya, 200-an lah ya, atau 150. Ya, memang sudah pernah berbekam Pak? Sudah ya, enak rasanya kan? Iya, itu karena kolesterol. Nah begitu, karena memang seperti itu supaya sehat. Jadi memang pola hidup Nabi itu mencegah, ya makanya Nabi itu gak pernah sakit ya, sakit sekali cuman meriang, setelah itu wafat. Jadi saya udah pernah jelaskan lah ya. Yang selalu dikonsumsi madu itu, yang selalu dikonsumsi Nabi itu madu, susu onta, kurma, jinten hitam. Itu kan dalam rangka untuk menyehatkan tubuh gitu. Termasuklah berbekam tadi itu pengobatan yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini hadis masuk di bab mandi wajib karena tadi ada janabahnya. Harus mandi wajib terlebih dahulu. Hari Jumat, kalau kita mau sholat Jumat maka wajib mandi. Kalau bagi kita yang ngantor kerja tentunya kan kapan mandinya? Bisa dikerjakan di waktu pagi, waktu mau berangkat kerja. Jadi seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi qissati Sumamah ibn bin Usalin indama aslama wa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaghtasila. Rawahu Abdul Razzaq dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, tentang kisah Sumamah bin Usal ya, bin Usalin ya, ketika beliau itu masuk Islam mualaf, maka Nabi memerintahkan untuk mandi. Jadi bagi yang mu'alaf itu, bagi orang yang orang yang sudah masuk Islam, ketika dia mu'alaf maka disunnahkan mandi. Mandinya itu karena masuk Islam. Ya, itu kenapa? Karena itu memang dianjurkan terhadap kepada Sumamah bin Usalin ya, untuk mandi karena dia sudah mu'alaf. Ini termasuk mandi yang dianjurkan karena dia sudah mu'alaf. Dia sudah mu'alaf, dia harus disyahadatkan terlebih dahulu ya, mengucap syahadat. Setelah syahadat ya sudah. Biasanya kan kalau biasanya seremonialnya ditulis berita acara bahwasanya dia sudah Islam. Kalau mau dirubah nama silahkan, kalaupun enggak apa-apa ya. Setelah itu syahadat disahadatkan, udah. Kalau sudah syahadat masuk Islam lah dia.
Ya, nah, jadi seperti itu. Dan masuk Islam ini menjadi satu anugerah. Mu'alaf itu menjadi satu anugerah yang luar biasa. Itu tidak diberikan Allah kepada sembarangan orang. Ya, maka masuk Islam itu bukan karena faktor keturunan, bukan karena keilmuan, bukan karena intelektual, tapi karena hidayah. Banyak orang cerdas ternyata nggak Islam juga, tapi banyak orang yang biasa-biasa, tapi dia karena dapat hidayah dari Allah, maka dia masuk Islam. Karena bagaimanapun orang yang masuk Islam itu adalah faktor hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu. Karena bagaimanapun itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita doakan saudara-saudara kita, kalau memang belum Islam, semoga dia masuk Islam. Jadi seperti itu. Kita lanjut Pak, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau dia sudah mu'alaf, sudah masuk Islam, dia dianjurkan untuk mandi, ya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ghuslu yaumil jumu'ah wajibun ala kulli muhtalimin. Ya. Rawa akhrajahu sab'ah. Hadis bersumber dari Abi Sa'id Al-Khudri. Semoga Allah meridai beliau bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandi hari Jumat itu wajib bagi setiap orang yang bermimpi. Ya, maksudnya yang mandi yang disebabkan karena mimpi itu, ya, karena mimpi keluar sperma, maka dia wajib mandi. Nah, di situ ya. Berarti dia ini wajib mandinya bukan karena hari Jumatnya, karena dia sudah mimpi. Nah, tapi kalau dia memang sudah balik, ya, di hari Jumat itu memang dianjurkan untuk mandi wajib. Ya, untuk mandi, tapi mandinya dikategorikan bukan mandi yang biasa. Mau berangkat ke masjid Jumatan jam 12, jam 11 mandi. Kalau memang kita stay di rumah gitu ya. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, ya sudah, karena aktivitas kita, karena kegiatan kita, ya sudah, nggak masalah, nggak mandi pun. Ya, walaupun kadang ya kalau memang kita masih dinas, masih kerja, kan nggak mungkin untuk mandi, ya, kecuali memang sangat memungkinkan, dia dipersilahkan. Makanya ketika kita mau ke masjid itu dianjurkan khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ya, kalau mau ke masjid itu pakaiannya harus betul-betul bagus lah, pakai wangi-wangian. Ya, sehingga apa? Kita ke masjid itu bukan pakaian asal-asalan gitu ya. Jadi seperti itu. Kadang kita iri juga, waktu kondangan beda pakaiannya dengan waktu mau ke masjid, sehingga kondangan lebih mewah pakaiannya ketimbang ke masjid. Ustaz, boleh nggak pakai parfum? Boleh, silahkan. Ya, karena itu juga dalam rangka untuk berwangi-wangi bagi tubuh kita, kan sangat dianjurkan. Dan makanya termasuklah itu tadi, ketika mau hari Jumat, mau sholat Jumat, itu dianjurkan untuk mandi. Kita lanjutkan. Wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddoa yaumal jumu'ah fabiha wa ni'mat wa man ightasala fal ghuslu afdalu. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang berwudu di hari Jumat, fabiha, maka menjalankan, dia itu sudah menjalankan hal yang sunat, itu lebih baik. Wa man ightasala fal ghusl afdal, dan siapa yang mandi, maka mandi itu lebih bagus. Artinya apa? Tetap bahwa mana lebih bagus, orang yang di hari Jumat itu mandi Jumat atau hanya sekedar berwudu. Ya, tentu yang lebih bagus adalah mandi, ya, karena itu yang dianjurkan. Maka ada namanya mandi sunnah, termasuk mandi sunnah itu adalah mandi karena sholat Jumat. Jadi sudah dijelaskan tadi mandi yang disunnahkan itu, satu, karena memandikan jenazah mayat. Yang kedua, karena berbekam, sudah berbekam. Yang ketiga,
karena masuk Islam. Yang keempat karena untuk hari Jumat, di hari Jumat. Kalau yang janabah tadi itu bukan sunnah tapi wajib. Jadi makanya penyebab mandi itu ada yang dikategorikan mandi wajib, ada yang dikategorikan mandinya mandi sunnah. Tapi tetap tata caranya teknisnya seperti mandi wajib. Ya. Tadi itu habis berbekam disunahkan mandi, habis memandikan mayat disunahkan mandi, habis kemudian masuk Islam atau mualaf itu disunahkan mandi. Yang keempat di hari Jumat itu disunahkan mandi. Apalagi tadi dijelaskan di satu hadis tadi, Nabi itu kalau sudah janabah mandi wajib, kalau sudah hari Jumat mandi, kalau sudah berbekam mandi, kalau sudah memandikan jenazah beliau juga mandi. Nah, jadi seperti itu Pak ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini silakan kalau ada yang mau bertanya. Yang beliau dulu ya. Silakan Pak Haji. Nah, silakan Pak Haji Sari. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Iya. Ini hari Jumat, apalagi sekarang sudah kenal pagi bulan Jumat. Banyak bunuh Yahudi. Di sana. Itu kan sebelum subuh kan sudah wajib mandi. Apa bisa digabung? Apakah kita pakai sarung ya, apakah biasa mandi kan banyak juga sekarang mandinya kan nggak pakai apa di kamar mandi. Ya, pakai basahan istilah orang Melayu ya. Pakai basahan itu hukumnya disunahkan, walaupun mandi apapun namanya, tetap disunahkan, dianjurkan, karena usahakan jangan sampai kita nggak pakai pakaian sehelai pun ya, walaupun mandi. Pakai basahan itu tetap disunahkan. Ini jarang orang sekarang ya. Itu sunnah ya. Pakai basahan itu bukan karena di halayak rame, bukan, tapi karena malu kita sama Allah atau malu sama malah malaikat, begitu ya, dianjurkan seperti itu. Jadi walaupun dia mandi wajib itu disunahkan. Nah, yang kedua bahwa itu tadi bisa. Kalau ini di hadis tadi itu di hari Jumat dia wajib mandi bagi setiap orang yang sudah bermimpi ya, karena dia sudah bermimpi. Kalau di hadisnya itu kan kalau dia sudah baligh maka wajib mandi. Nah, bagaimana kalau dia malah melakukan hubungan biologis, apakah itu sekalian bisa dikategorikan mandi Jumat? Bisa. Itu namanya menggabungkan yang wajib dengan yang sunnah. Jadi itu udah termasuk ya. Kalau memang bapak mau 2 kali nggak apa-apa, mandi wajib dulu untuk sholat subuh. Nanti kalau pas lagi stay di rumah jam 11 mandi lagi, mandi sunnah. Iya, kalau bagi kerja bisa ya, sama juga orang yang mengqadha puasa, diniatkan untuk puasa sekalian puasa Senin Kamis kan boleh. Nah, jadi seperti itu Pak ya. Nah, masalah itu hadisnya kuat atau tidak, malam Jumat melakukan hubungan biologis itu seperti membunuh orang kafir, orang Yahudi, itu perlu di cross check kembali ya. Jangan karena kita mau enak kita sendiri aja, jangan. Ya, sama juga maaf bagi perempuan yang menolak diajak melakukan hubungan biologis, maka dilaknat Allah. Kita camkan itu sama bini kita. Oh, itu jangan seperti itu. Itu berlakukan hadis sesuai dengan kondisi perempuan. Capek dia. Kan seperti itu. Nah, itu terkadang di situ kita lebih menganggap kita laki-laki harus bagaimana apa yang kita mau, istri juga harus nurut. Oh, itu tidak bisa. Artinya lihat kondisi keadaan fisik seorang istri juga. Tapi seyogyanya kalaupun perempuan itu tidak mau, tapi dengan menolak dengan cara yang baik. Jadi seperti itu ya. Jadi gitu Pak ya, masalah itu
kalau melakukan hubungan biologis malam Jumat membunuh seperti orang Yahudi itu sahih atau tidak kita belum tahu itu. Tapi saya yakin juga nggak sahih itu amalannya ya. Ah? Iya. Ya, mohon maaf bagi yang belum punya pendamping, mohon maaf ya. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya silakan Pak. Kalau mimpi tapi tidak mengeluarkan karena itu parfum itu kan ada beberapa macam. Ini kalau menjelaskan parfum itu kan. Iya. Mimpi kalau tidak mengeluarkan sperma itu tidak wajib mandi. Ya. Karena di hadis itu tadi ketika dia mimpi dia keluar sperma maka dia wajib mandi. Kalau hanya sekedar maaf mimpi berjumpa segala macam itu tidak wajib mandi. Ya, tapi kalau sudah keluar itu mandi. Oke. Yang kedua masalah memakai parfum. Kalau bagi kita kalau pakai alkohol dan tidak dipakai aja nggak apa-apa. Silahkan. Kalau parfum yang di alkohol itu tidak alkohol yang di parfum itu tidak najis. Tapi alangkah baiknya diusahakan tidak pakai alkohol. Kalau kita setiap benda yang ada alkohol itu nggak boleh kita pakai, itu repot juga. Bapak pakai sampo mandi, itu sampo alkoholnya ada, kadar alkoholnya tinggi itu Pak. Sabun, pasta gigi itu pasti ada alkoholnya, ya Pak. Makan tape. Musim Covid kemarin apa namanya? Nah itu alkohol itu murni alkohol itu. Bapak sholat boleh nggak itu pakai? Boleh, kecuali diminum. Nah, itu lain cerita. Jadi Pak itu boleh. Jadi karena alkohol itu kalau memang bahannya nggak najis ya memang nggak najis gitu. Ya. Tapi jengkol, wah itu kadar alkoholnya tinggi tuh. Ya. Itu kadar alkoholnya tinggi tuh Pak. Makanan itu kan banyak juga. Maka pulpen kita taruh kantong itu kan tinta pulpen itu ada alkoholnya. Bapak pakai minyak rambut, nah jadi seperti itu Pak dia. Jadi jangan di parfumnya aja mau kita bahas. Dari semua yang kita pakai sehari-hari ini itu tidak terlepas dari alkohol itu. Tapi memang itu supaya awet kan, supaya apa namanya? Memang campurannya harus pakai itu, nggak masalah itu. Kecuali kalau alkohol yang memang dikadar untuk minuman itu, nah, itu baru itu lain. Itu untuk karena dikonsumsi, diproduksi untuk memabukkan. Jadi seperti itu. Jadi sampo itu pasti ada itu Pak. Sabun, apalagi? Boleh satu lagi? Silahkan Pak. Tapi ini di luar topik ini. Silahkan. Saya terus terang saya kan pernah dinas ke Kalimantan Ustaz. Iya. Nah itu setiap sholat pada waktu amin itu lama dulu baru amin, terus ada yang dibaca. Itu gimana Pak? Memang ada ini? Oh iya. Ada dianjurkan setelah baca Fatihah itu dianjurkan doa Rabbighfirli waliwa lidayya. Itu baru amin. Tapi ini aminnya amin bukan politis ya, amin agama ya. Nah, kalau amin politis ini bahaya. Ya amin. Ini iya itu ada doanya. Rabbighfirli waliwalidayya baru amin. Jadi seperti itu. Maka itu ada doanya. Kalaupun nggak dipakai itu nggak apa-apa juga. Itu doa sunnah saja. Gitu Pak ya, Pak. Silakan Pak. Tadi masalah mandi kayak masuk Islam. Di agama kita ini kan banyak simbol-simbol yang begitu kan. Yang mandi masuk Islam atau macam apa-apa tadi kan. Karena kalau kita diurus secara nikah kan nggak ketemu ini nikahnya gitu. Nah ini apa maknanya? Iya. Satu bahwa itu satu yang harus kita pahami itu perintah agama, oke? Yang kedua filosofinya adalah bahwa ketika dia masih non muslim itu ya mungkin karena dia banyak melakukan dia sudah melakukan hubungan biologis nggak mandi segala macam ya. Kalau orang-orang yang seperti itu kan mereka nggak ngerti
ya melakukan hubungan biologis waktu dia non muslim, dia tidak mandi. Maka ketika Islam dia mandi. Yang ketiga, karena dia sudah meninggalkan agama yang non muslim, yang itu memang agama menurut Islam tentunya, kita tidak bicara agama lain, konteksnya adalah itu agama yang tidak diridhoi. Sehingga dengan adanya kita mandi itu pasrah bahwa semoga dengan memandi tadi melunturkan semua dosa. Jadi filosofinya seperti itu, Pak. Itu karena kan di dalam Kristen juga kan ada tuh yang katanya apa, kalau dimandikan apa sih gitu ya, kalau orang masuk Kristen ya. Oh iya, kalau bahkan di baptis itu suruh nyilem apa? Suruh begitu. Oh itu beda. Ya maksudnya kan kira-kira sama ini. Iya, jadi seperti itu. Makanya bagi kita itu mandinya dikategorikan mandi karena masuk Islam. Kalau di agama Muslim kan di apa namanya? Ditenggelamin ya, tenggelamin sebentar langsung bobok. Itu agama mereka. Kalau agama kita disuruh mandi. Jadi di situ filosofinya di situ, Pak. Itu adalah perintah. Yang kedua ya itu tadi untuk menggugurkan dengan dia mandi tadi, semoga dengan menggugurkan perbuatan dosanya. Jadi seperti itu. Sama juga mandi taubat kan juga seperti itu. Orang yang mau bertobat kan disunahkan untuk mandi taubat. Sebelum sholat sunat kan mandi dulu. Jadi seperti itu. Ya, walaupun habis itu nanti buat dosa lagi. Gitu. Itu lain cerita. Gitu Pak Haji ya. Ada lagi Pak? Silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau orang masih hubungan biologis bisa tidur, terus tahu-tahu pagi-pagi dia langsung wudhu, subuh dia kelupaan malam hubungan itu sholat diulang lagi lupa. Iya, agak naif juga memang ya. Kalau seandainya lupa, itu wajib pulang. Iya, makanya jangan lupa-lupa. Nah, jadi seperti itu. Oh, kata Pak Haji sengaja lupa deh. Jadi gini, iya betul. Udah habis sholat subuh, lah. Gimana? Ya lucu mungkin gini, ya, loh, diingatkan sama istri, loh bang, abang nggak mandi? Kok sholat aja? Oh iya, udah mandi Bapak. Jadi seperti itu ya Pak Haji. Itu modus ya namanya. Kalau ingat baru siang Pak. Gimana Pak Haji? Ingat baru siang ingatnya di kodok. Allah ya karim. Jadi begitu. Ada lagi Pak, silakan. Silakan Bapak. Sebentar Pak ya. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Ya. Tentu mandi ini punya tata cara. Satu niat, dia harus berniat bahwa aku mandi mengangkatkan hadas besar karena Allah. Kalau mau niat yang panjang itu ada itu nawaitul khuslal wajib li rafil hadasil akbari anjamiil badani lillahi ta'ala. Kalau memang nggak pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia, dalam hati sengaja aku mandi wajib. Udah selesai. Mandi itu diniatkan kapan niatnya? Waktu air kena ke tubuh. Ya, kena tubuh. Jadi jangan sebelum mandi. Kalau kita kan biasa itu sebelum mandi. Sengaja aku, mungkin ada orang gitu, sengaja aku mandi wajib karena Allah. Langsung gitu. Jangan. Ketika air udah kena tubuh, pelan gitu. Baru di situ nih. Sama juga waktu wudhu. Wudhu itu niat sengaja aku berwudhu kapan? Kan bukan waktu mau wudhu. Kalau masih mau wudhu itu berarti belum nih niat. Ketika waktu basuh muka niatnya. Jadi kalau dia mandi wajib, letak niat itu ketika mandi. Kalau masih belum mandi itu belum dikategorikan nih niat. Ketika air sudah sampai ke badan baru disunahkan di rukun berniat. Kemudian tata cara mandinya semua harus basah. Semua harus kena air, ya. Makanya paling gampang itu tadi mandinya di kolam, dah selesai kena semuanya. Iya, itu udah kena semua, itu udah clear itu. Ya, contohnya maaf. Susah-susah mandi di kolam renang gitu. Udah selesai. Artinya semua badannya harus kena air. Kalau mandi biasa kan enggak, kepala enggak. Kalau mandi yang biasa, mandinya kan sekedarnya aja. Tapi kalau dia mandi wajib, sekujur tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, mana bagian-bagian yang persendiannya agak lekuk-lekuk karena gemuk segala macam, itu harus kena. Kuku-kukunya,
tumitnya itu harus kena. Itu tata cara mandi wajib, ya. Makanya begitu Pak ya. Makanya porsi mandinya beda dengan mandi yang biasa. Setelah itu disunahkan doa. Doanya itu tadi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minatal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah selesai. Gitu Pak ya. Jadi tata caranya mandinya seperti itu, harus kena air semua anggota tubuhnya. Tapi niat penting. Niat aku mandi wajib. Udah, kalau mau niatnya gitu aja pun nggak apa-apa. Sengaja aku mandi wajib. Oke, gitu Pak ya. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, disunahkan kalau mau wudu dulu. Ya, baru mandi. Ternyata bab mandi janabah ini lebih banyak yang nanya ya. Nah, itu unik juga gitu ini. Bab jenazah nggak banyak yang nanya itu. Atau bab pernikahan nggak banyak yang nanya. Iya Pak, disunahkan mandi dulu. Wudu dulu. Makanya nanti kalau dalam hadis selanjutnya, orang yang sudah mandi wajib itu nggak pasti berwudu lagi. Tapi ketika mandinya jangan terjadi yang membatalkan wudu. Paham Pak? Karena ada kaidah fikih, kalau sudah terangkat hadas besar maka otomatis terangkat hadas kecil. Artinya kalau dia sudah mandi wajib nggak mesti berwudu lagi. Dengan catatan ketika mandi wajib jangan terjadi yang membatalkan wudu. Ketika mandi jangan buang air. Ketika mandi dan segala macam itu bisa seperti itu. Kalau nggak bisa ya habis berwudu, habis mandi wajib wudu lagi. Jadi begitu Pak ya. Gimana Pak? Ntar dulu. Gimana Pak? Wudunya? Ya wudunya ya iya seperti biasa. Ya namanya wudunya yang seperti biasa wudu yang kita lakukan. Gitu Pak ya. Oh. Ya disunahkan sempurna, selesaikan dulu. Gitu Pak ya. Gimana Pak Haji? Tapi susah, dua kali itu. Nggak mungkin ya terpegang. Iya. Iya. Karena ada dua kali sudah, gitu. Kan nggak, kalau kita kan air nggak gitu. Iya, atau mandinya itu tadi di kolam tadi. Udah celup dah. Gak usah butuh lagi. Tapi yang biasa, susah-susah banget yang biasa aja dah begitu ya. Habis mandi baru wudu lagi, wudu ya. Jadi seperti itu. Bisa Pak, ada lagi? Ya silakan Pak. Kalau tradisi Jawa itu kan ada 7 bulan itu ada mandi 7 sumur, itu hukumnya apa? Kalau di Jawa kan misalnya. Iya. Islam tidak ada, dalam Islam nggak ada mandi 7 sumur itu. Ya itu budaya saja. Di dalam Islam itu nggak ada yang mandi itu ya yang sesuai dengan syariat seperti itu. Ya mungkin budaya lah ya. Mandi harus ada mandi 7 sumur ya. Ya itu dalam rangka apa Pak? Oh 7 bulan. Jadi dia harus diambilkan air dari 7 sumur gitu. Ya itu budaya. Dalam Islam nggak ada itu. Dalam Islam tuh acara 7 bulan juga nggak ada. Yang penting bagi kita doain saja. Intinya sebetulnya gini, acara 7 bulan itu mungkin filosofinya mendoakan, berdoa minta sama Allah supaya di kandungan usia 7 bulan supaya sehat. Karena 7 bulan kan lagi mau melahirkan kan gitu kan. Nah, maka seperti itu. Tapi kalau yang 7 bulan mandi pakai air 7 sumur itu nggak dianjurkan gitu. Yang penting mandinya karena Allah, kemudian airnya bersih gitu. Ya nggak mesti dari 7 sumur ya. Kalau sekarang, tapi sekarang nggak susah ya. Dulu ada juga orang yang berpaham itu dari 7 masjid ada airnya dari 7 masjid dikumpulin jadi satu gitu. Yaitu budaya-budaya yang saya pikir itu apakah sesuai dengan Islam ditinjau kembali gitu Pak ya. Ada lagi Pak, silakan. Di Sumatera Barat kan ada sebelum Ramadan itu mandi
Ya, apa itu mandi balima? Oh iya, mandi barimo itu mungkin gini ya, mandi yang waktu mau masuk Ramadan ya. Iya, mandi pangir ya. Iya ya, tradisi itu. Kalau itu di Sumatera pun juga ada, di Medan itu sering. Ya mungkin itu tadi merasa mau menyambut Ramadan lah, tradisi ya. Tapi jangan yang tradisi yang nggak benar itu mandi di pantai rame-rame. Wah, itu nggak betul itu namanya. Itu tradisi nggak baik. Ya, jadi kalau mau ya, karena ada kan sebagian orang kan kayak gitu kan, untuk masuk Ramadan, itu enggak. Kalau di Sumatera Barat mandi apa namanya? Balimau. Ya, jadi seperti itu. Kalau di Sumatera Utara juga ada itu. Kalau mau deket mau masuk Ramadan, satu hari mandi gitu. Mandinya mandi wajib itu seperti itu. Pakai wangi-wangi ya. Tapi nggak pakai daun bidara ya. Kalau daun bidara itu mandi orang mati. itu. Jadi itu Bapak Ibu ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Ya rabbal alamin. Kita lanjutkan nanti di hadis selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.